Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryati, mahasiswi program studi sarjana kebidanan semester 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu. Di sini saya akan memberikan video edukasi mengenai anamnesa pada ibu hamil. Anamnesa adalah suatu cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara, baik langsung pada pasien atau dari sumber lain. Ada dua cara dalam melakukan anamnesa, yaitu dengan cara autoanamnesa dan aloanamnesa. Autoanamnesa yaitu suatu kegiatan yang secara langsung wawancara terhadap pasien, karena pasien sendiri dianggap mampu untuk menjawab semua pertanyaan. Sedangkan aloanamnesa yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan orang lain terhadap keluarga pasien, guna memperoleh sebuah informasi yang penting tentang keadaan pasien. Karena hal yang demikian biasanya untuk memastikan bahwa keluarga pasien bisa mengetahui tentang keadaan pasien. Apakah kalian tahu apa sih tujuan dari anamnesa ini? Tujuan dari anamnesa ini yaitu mendapatkan data atau informasi tentang keluhan yang sedang dialami oleh pasien, membantu penegakan asesmen dan diagnosa, membangun komunikasi yang baik antara seorang petugas medis dengan pasiennya, dan anamnesa yang tepat dapat membuka hubungan dan kerjasama yang baik yang bermanfaat untuk pemeriksaan yang selanjutnya. Langkah-langkah dalam melakukan anamnesa yang pertama adalah memastikan identitas pasien dengan lengkap, seperti menanyakan nama pasien, umur, jenis kelamin, nama orang tua, alamat, pekerjaan orang tua, agama, dan suku bangsa. Yang kedua adalah menanyakan keluhan utama. Apa sih yang dirasakan pasien yang menyebabkan pasien datang berobat? Kemudian ditanya apakah memiliki keluhan tambahan. Yang ketiga adalah riwayat kesehatan saat ini. Keluhan yang dirasakan pasien sejak gejala pertama sampai saat dilakukan anamnesis meminta pertolongan pertama. Seperti sejak kapan keluhan dirasakan, berapa lama dan berapa kali keluhan tersebut terjadi, di mana pertama kali keluhan timbul, dan apa yang dilakukan ketika keluhan itu terjadi. Dan yang terakhir adalah memberitahu klien tentang prosedur pemeriksaan fisik yang akan dilakukan. Apa saja sih yang dilakukan bidan pada saat melakukan anamnesa? Yang pertama adalah menanyakan riwayat menstruasi, seperti kapan haid pertama, berapa banyaknya jumlah darah pada saat haid. Bisa dikaji dengan menanyakan berapa kali mengganti pembalut dalam sehari, warnanya seperti apa, sifat darahnya bagaimana, kental, encer atau bagaimana, teratur atau tidak, berapa lamanya menstruasi, merasakan dismenor atau tidak, dan apa ada keluhan pada kali setiap menstruasi. Yang kedua adalah menanyakan riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu. Di antaranya adalah menanyakan kapan hari haid terakhir, menanyakan apakah ibu sudah merasakan gerakan janin atau belum, menanyakan apakah ibu sekarang mengonsumsi obat-obatan, dan pernah melakukan imunisasi tetanus atau tidak. Yang ketiga adalah menanyakan riwayat kesehatan atau penyakit yang diderita, seperti penyakit jantung, hipertensi, malaria, diabetes, asma, hepatitis, ginjal, dan penyakit HIV atau AIDS. Bisa juga dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana ibu pola makan setiap harinya? Alhamdulillah bu, teratur 3 kali sehari. Porsi makannya bu, sedang, sedikit, atau banyak? Sedang bu bidan. Oke, baik bu, jangan dikurangin dan jangan ditambahin ya bu. Baik bu bidan. Apakah ibu mengonsumsi vitamin A? Iya bu, saya mengonsumsi vitamin A. Bagaimana dengan BAB dan BA-nya bu, apakah lancar? Untuk BAB-nya sendiri 3 kali sehari bu, sedangkan untuk BA-nya 6-9 kali bu. Oke, berarti lancar ya bu. Apakah ibu merokok? Alhamdulillah tidak bu. Apakah ibu minum minuman beralkohol? Tidak bu bidan. Minuman bersoda bu? Iya bu, kemarin saya mengonsumsi minuman yang bersoda. Sebaiknya jangan dulu ya bu, karena bisa membahayakan kondisi
kondisi ibu dengan janin ibu. Oh, seperti itu. Baik Bu Bidan, terima kasih atas informasinya. Dan yang terakhir adalah menanyakan riwayat sosial ekonomi.